So the sutta I'm going to talk to you tonight about is called, in English it's called All the Taints. Sutta malam ini yang akan dibacakan adalah tentang semua noda. But actually I don't like that translation. Tapi sesungguhnya Bante tidak suka dengan terjemahan tersebut. So I call it All the Distractions. Jadi Bante mengatakannya semua gangguan. What is a distraction? Apakah itu rintangan? Anything that pulls your attention away from your object of meditation. Apapun yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda. That means any kind of feeling that arises. Jadi segala jenis perasaan yang muncul. That pulls your attention away from your object of meditation. Yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda. Or it can also mean any kind of hindrance that arises. Atau segala jenis rintangan apapun yang muncul. Now, in this piece of paper, di dalam lembaran yang sudah dibagikan, this talks about. Can I talk now? Okay. This talks about the 5 aggregates. Di sini menceritakan tentang 5 kelompok kehidupan atau pancakanda. And it shows how the 5 aggregates and the 4 foundations of mindfulness are exactly the same thing. Ini menunjukkan bahwa 5 kelompok kehidupan atau pancakanda ini sama dengan 4 dasar kesadaran. And at the bottom there are these 5 hindrances. Dan bagian bawahnya ada 5 jenis gangguan atau niwarana. When you're on your object of meditation, saat Anda sedang bersama objek meditasi Anda, your mindfulness is good. Kewaspadaan Anda sangat baik. But when your mindfulness begins to get weak, saat kewaspadaan Anda menjadi melemah, all of a sudden one of these 5 hindrances arise. Maka tiba-tiba salah satu dari 5 gangguan ini muncul. Now the thing is, with every hindrance and every distraction, apapun gangguan atau rintangan yang muncul, you treat them all in exactly the same way. Anda perlakukan semuanya dengan cara yang sama. How do you treat them? Bagaimana Anda melakukannya? Dengan langkah 6R. Very good. Bagus sekali. So it doesn't matter what you call a hindrance. Tidak jadi masalah apapun yang Anda panggil untuk 5 gangguan atau niwarana ini. What matters is how you let it go. Yang menjadi masalah adalah bagaimana Anda bisa melepaskannya. So you want to remember Anda harus mengingat that the 6 R's are not going to make things go away. Bahwa langkah 6R ini bukan untuk membuat apapun itu pergi. The 6 R's allow things to be there without your attention on them. Langkah 6R ini membiarkan apapun yang ada, yang muncul itu, membiarkannya ada di sana. In all retreats, somebody comes up and tells me, I'm 6R'ing a lot and it doesn't make it go away. Dalam banyak retret, banyak orang yang bilang sama Bante, saya sudah sering melakukan banyak langkah 6R, tapi kok nggak pergi-pergi juga sih? My question is, dan pertanyaan Bante adalah, who wants it to go away? Siapa yang mau itu pergi? Who wants it to be the way they want it to be? Siapa yang menginginkan hal itu seperti apapun yang dia mau? Who wants to control? Siapa yang mau mengontrol? And the answer is always, dan jawabannya selalu, saya. And what does that say? Apa artinya? It says that in that desire there is craving. Bahwa dalam setiap keinginan di sana ada tanha atau nafsu keinginan. And craving is the cause of suffering.
Dan tanha ini adalah penyebab segala jenis penderitaan. Now, when you use the 6 R's without trying to force something to be different, Kalau Anda menggunakan langkah 6R bukan untuk memaksa sesuatu berbeda, a distracting thought or feeling can still be there. satu pikiran yang terganggu mungkin masih ada di sana. But you don't keep your attention on it. Tapi Anda tidak memberikan perhatian kepadanya. See, when you use the 6 R's, Kalau Anda menggunakan langkah 6R, the second step is release. langkah yang kedua adalah melepas. What does that mean? Apa artinya? It means allowing it to be, but not keeping your attention on it. Membiarkannya ada di sana tanpa Anda berikan perhatian ke dalamnya. So you change your attention to relax. Lalu Anda mengubah perhatian Anda kepada merilekskan. Then you change your attention to smile. Dan Anda mengubah perhatian itu kepada senyuman. And then you change your attention to your object of meditation. Lalu Anda mengubahnya lagi kembali kepada objek meditasi Anda. It doesn't matter whether that distraction is still there or not. Tidak menjadi masalah apakah gangguan itu tetap ada di sana atau tidak. If it's strong, your attention will go back to it. Kalau itu kuat, maka perhatian Anda akan menuju ke sana. And then you get to 6R again. Dan Anda harus melakukan langkah 6R lagi. Too many times people try to control things Sering sekali banyak orang mencoba mengontrol hal by release, relax, release, relax, release, relax. dengan hanya melepaskan relax, lepas, relax, lepas, relax. That doesn't work. Itu tidak bisa bekerja seperti itu. Why? Mengapa? Because you're only practicing half of right effort. Karena Anda hanya mempraktekkan sebagian dari usaha benar. What is the other half of right effort? Apa bagian lain dari usaha benar? Bring up something wholesome. Membawa sesuatu yang baik atau kusala Smile. dengan tersenyum. Come back to your object of meditation. Kembali ke dalam objek meditasi Anda. Now that's the complete system for right effort. Itu adalah satu sistem yang lengkap dalam usaha benar. But every time you try to control or make things be the way you want them to be, it seems like the 6 R's don't work. Setiap saat Anda mencoba mengubah sesuatu dari apa yang seharusnya ada, sepertinya langkah 6R tidak bekerja dengan baik. Something that you have to realize Ada satu hal yang Anda harus menyadarinya, is that any kind of distraction that pulls your attention away from your object of meditation segala jenis gangguan apapun yang muncul yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda is your teacher. adalah guru Anda sesungguhnya. It's showing you where your attachment is. Itu menunjukkan kepada Anda di mana kemelekatan Anda. And then when you use the 6 R's, Dan kalau Anda menggunakan langkah 6R, it improves your mindfulness. itu akan memperbaiki sati atau kewaspadaan Anda. So the hindrances are not something to fight with or try to control. Jadi gangguan ini bukanlah sesuatu yang harus dilawan atau dikontrol. The hindrances arise to help you Gangguan ini muncul untuk membantu Anda. because they're showing you where your old attachments are. Karena itu menunjukkan di mana kemelekatan Anda yang lama itu ada di mana. And it will keep on coming up until you finally let it go. Dan gangguan itu akan terus-menerus muncul sampai Anda akhirnya bisa melepaskannya. So it's showing you a very valuable lesson. Dan itu menunjukkan kepada Anda satu pelajaran yang sangat berharga. Now this is a very important point Ini adalah satu poin yang sangat penting. because Karena when people practice one-pointed or absorption concentration, kalau seseorang mempraktekkan konsentrasi satu titik,
the force of that concentration pushes down the hindrances. Kekuatan dari konsentrasinya akan menekan niwarana atau gangguan ini untuk muncul. And that's when the meditator thinks, oh, I'm really doing well with my meditation. Dan itu mungkin membuat para meditator berpikir, wah saya sudah maju nih dalam meditasi saya. And they sit in a lot of blissful feeling. Dan mereka duduk dalam perasaan yang begitu menyenangkan. But their mind is attached to one thing only. Tapi pikiran mereka melekat pada hanya satu hal. So they're not able to see how hindrances actually arise. Sehingga mereka tidak bisa melihat bagaimana sesungguhnya gangguan atau niwarana ini muncul. When they get up from meditation, Saat mereka bangun dari duduk meditasinya, what made them angry before they sat in meditation still makes them angry. apapun yang membuat mereka marah sebelum mereka duduk meditasi, tetap akan membuat mereka marah. There is no personality development. Tidak ada perkembangan kepribadian pada dirinya. So, when you add this 6 R's, Kalau Anda menambahkan langkah 6R ini, you will not be developing the same kind of concentration. Anda tidak mengembangkan satu jenis konsentrasi yang sama. And whenever your mindfulness breaks for whatever reason, Kalaupun sati atau kewaspadaan Anda itu terpecah untuk alasan apapun, you have a hindrance that you have to work with. maka Anda harus menghadapi gangguan yang muncul tersebut. Now this is an important point, Ini adalah hal yang sangat penting. because when you go to the Satipatthana Sutta, Karena kalau Anda memperhatikan Satipatthana Sutta, the first part of mindfulness of mind objects bagian pertama dari kewaspadaan tentang objek pikiran it spends a long time talking about hindrances. selalu mengatakan tentang gangguan atau niwarana ini. So they're an important part of the Satipatthana Sutta. Jadi ada bagian yang keluar dari Satipatthana Sutta. But if you practice a kind of meditation where the force of the concentration stops the hindrance from arising, Kalau Anda mempraktekkan konsentrasi satu titik, maka itu menekan, konsentrasi itu kekuatannya menekan gangguan ini untuk muncul. you are not learning about how this process works. Maka di situ Anda tidak memperhatikan, mempelajari bagaimana proses ini bekerja. There is a lot of talk about a thing called a nimitta, Ada banyak hal yang orang bicarakan tentang satu nimitta and how desirable it is to have a nimitta. dan betapa ini adalah satu hal yang harus diharapkan untuk muncul. When you practice the way that I'm showing you right now, there are no nimittas. Kalau Anda mempraktekkan cara yang Bante ajarkan ini, maka tidak ada nimitta yang muncul. In other words, if a nimitta arises for you, you're not following the 6 R's. Dengan kata lain, kalau ada nimitta atau tanda-tanda itu muncul, maka Anda tidak mengikuti langkah 6R ini. The nimitta is described in the commentaries as a white light. Nimitta atau tanda-tanda ini disebut di dalam kitab komentar sebagai cahaya yang putih. But that will not happen when you practice the way I'm showing you. Tapi itulah tidak akan terjadi kalau Anda mempraktekkan pelajaran yang Bante ajarkan. If you start concentrating on that white light, Kalau Anda mulai mengkonsentrasikan pikiran Anda kepada cahaya putih itu, you will be suppressing hindrances, and they are your teacher. maka Anda akan menekan gangguan itu untuk muncul, padahal mereka adalah guru Anda. Okay.
Okay, let's get into the sutta. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati and Jeta's Grove, Anathapindika's park. Demikian yang saya dengar, pada suatu ketika yang terberkahi sedang berdiam di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anathapindika. There he addressed the monks thus, "Monks, venerable sir," they replied. Di sana beliau berkata kepada para biku demikian, "Para biku, Monks, I shall teach you a discourse on the restraint of all distractions. para biku akan kuajarkan kepada kalian khotbah mengenai pengendalian semua gangguan-gangguan. Listen and attend closely to what I shall say." Dengarkan dan perhatikan dengan cermat apa yang akan kukatakan. "Yes, venerable sir," the monks replied. "Ya, ya Bante," jawab para biku. "Monks, I say that the destruction of all distractions is for one who knows and sees." Para biku, kukatakan bahwa hancurnya gangguan-gangguan adalah bagi orang yang mengetahui dan melihat, not for one who does not know and see. bukan bagi orang yang tidak mengetahui dan tidak melihat. Who knows and sees what? Yang mengetahui dan melihat apa? Wise attention and unwise attention. Perhatian yang bijaksana dan perhatian yang tidak bijaksana. Now, you remember this because this is an important definition. Anda harus mengingat ini karena ini adalah satu definisi yang sangat penting. Anytime you hear the word wise or wisdom in the suttas, Setiap saat Anda mendengarkan satu kata-kata tentang kebijaksanaan dari dalam sutta, the sutta is talking about the links of dependent origination. maka sutta itu menceritakan tentang rangkaian dari paticca samuppada atau sebab musabab yang bergantungan. So wise attention means you know and see how that process works. Jadi perhatian yang bijaksana adalah Anda melihat sendiri dan mengerti bagaimana proses ini bekerja. And unwise attention means that you don't know and see how that process works. Perhatian yang tidak bijaksana adalah Anda tidak melihat dan tidak mengerti bagaimana proses ini bekerja. When a distraction arises, Saat satu gangguan muncul, how did that happen? bagaimana itu bisa terjadi? You were on your object of meditation, Anda sedang bersama objek meditasi Anda, all of a sudden you're 1,000 miles away thinking this or that. tiba-tiba perhatian Anda ada dari 1.000 kilometer memikirkan ini atau itu. How did that arise? Bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? When you're using the 6 R's, Saat Anda menggunakan langkah 6R, you are teaching yourself how to see the links of dependent origination. Anda mengajarkan diri Anda sendiri untuk melihat bagaimana rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan ini muncul. The way everything arises Cara segala hal ini muncul, is a feeling arises ada first. satu perasaan muncul. Feeling is pleasant, painful, neither painful nor pleasant. Perasaan adalah satu perasaan yang menyenangkan, menyakitkan, tidak menyenangkan dan tidak menyakitkan. Right after feeling arises, craving arises. Segera setelah perasaan muncul, maka tanha atau nafsu keinginan muncul. That's when you first start noticing that tightness in your head, in your mind. Disinilah saat Anda mulai memperhatikan ketegangan dan keketatan yang ada di dalam kepala dan pikiran Anda. Craving is the I like or I don't like mind. Tanha adalah pikiran tentang saya suka atau saya tidak suka. Right after craving arises, then you start to verbalize in your mind.
Segera setelah tanha itu muncul, maka Anda biasanya membuat verbalisasi di dalam pikiran Anda. This is where all of your thoughts, your opinions, your concepts, your ideas, and story Inilah di mana bentuk-bentuk pikiran, cerita, konsep, ide itu muncul. It's where these things become very strong and you believe that these are your thoughts and your ideas. Maka bentuk-bentukan pikiran ini akan menjadi semakin kuat dan Anda membuat ini sebagai ide Anda. So right after that arises, your habitual tendency arises. Segera setelah itu muncul, maka tendensi kebiasaan pun muncul. Your habitual tendency, every time this kind of feeling arises and there's these kind of thoughts, I always act that way. Tendensi kebiasaan adalah jika satu bentuk pikiran muncul, maka saya selalu berperilaku seperti ini. And right after that, then you have birth of action. Segera setelah itu, maka adanya satu bentuk perbuatan muncul. And after that, you have sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Lalu setelah itu adanya rasa pedih, duka, putus asa, menyakitkan muncul. This is what the Buddha called this whole mass of suffering. Inilah yang Sang Buddha katakan sebagai seluruh penderitaan muncul. And this repeats over and over again very quickly. Dan ini akan dengan cepat berputar kembali dengan cepat. But when you notice that your mind has been distracted for a period of time, tapi kalau Anda memperhatikan pikiran Anda mulai terganggu dalam waktu tertentu, and you let it be and relax and smile and come back, Anda membiarkannya tersenyum kembali dan kembali ke dalam objek meditasi Anda. when you use that relax step, Kalau Anda menggunakan langkah rileks tersebut, one thing that you'll notice is there's no thoughts. satu hal yang Anda perhatikan, tidak adanya bentuk pikiran muncul. There's no suffering. Tidak ada penderitaan di sana. Your mind is clear. Pikiran Anda begitu terang. Your mind is very bright. Pikiran Anda begitu jernih. And your mind is pure. Pikiran Anda begitu murni. I just described to you what the third noble truth is. Bante baru saja menjelaskan apa itu kesunyataan atau kebenaran yang ketiga. Because when you let go of craving, Karena kalau Anda melepaskan tanha atau keinginan tersebut, clinging will not arise. maka kemelekatan tidak akan muncul. And if clinging doesn't arise, Kalau kemelekatan tidak muncul, then habitual tendency doesn't arise. maka tendensi kebiasaan ini tidak muncul. And when habitual tendency doesn't arise, Saat tendensi kebiasaan ini tidak muncul, birth doesn't arise. maka lahirnya satu perbuatan tidak muncul. And if birth doesn't arise, Kalau kelahiran ini tidak muncul, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair don't arise. maka rasa sedih, pedih, putus asa, kecewa ini maka tidak akan muncul. This is what the Buddha called the cessation of this mass of suffering. Inilah yang Sang Buddha katakan sebagai berhentinya seluruh rangkaian penderitaan. So, every time you relax that tension and tightness in your mind, Setiap saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan dalam pikiran Anda and redirect your attention to something wholesome, dan membawa perhatian Anda kepada sesuatu yang baik atau kusala, you are purifying your mind. Anda memurnikan pikiran Anda. And a pure mind Dan pikiran yang murni is a happy mind. adalah pikiran yang bahagia. Why? Mengapa? Because you let go of suffering. Karena Anda melepaskan penderitaan. Isn't that nice? Bukankah itu menyenangkan?
See, everything that I'm going to be talking to you about in this retreat is all interconnected. Apapun yang Bante katakan di dalam retret ini, semuanya sangat berhubungan. And you're going to become familiar with how this process works. Dan Anda akan menjadi mengerti dengan jelas bagaimana proses ini bekerja. And that leads to personality development. Dan itu akan membawa kepada perubahan atau pengembangan kepribadian Anda. And happiness for you. Dan kebahagiaan untuk diri sendiri. Even when you leave this place. Walaupun setelah Anda keluar dari tempat ini. You will start to notice that you don't get so angry so easily. Anda akan memperhatikan Anda tidak akan cepat marah lagi. And if you do have anger come up, it doesn't last for as long. Kalaupun ada rasa marah muncul, itu biasanya tidak berlangsung dengan lama. Why? Mengapa? Because you're beginning to understand, you're beginning to know and see how this process works. Karena Anda sudah melihat sendiri bagaimana proses ini bekerja. Any kind of distraction that arises, you treat in the same way. Gangguan apapun yang muncul, Anda perlakukan dengan cara yang sama. And even some people that go very, very deep into their meditation. Walaupun beberapa orang masuk di dalam meditasi mereka sangat dalam, there are times when they will experience hindrances arising. Maka ada waktunya di mana mereka akan mengalami niwarana atau gangguan ini muncul. And you should hear them complain. Dan Anda harus mendengar mereka komplain pada Bante. I can sit for an hour and a half and not have any disturbance. Saya bisa duduk selama 1,5 jam tanpa gangguan apapun. And then my mind all of a sudden just has so many hindrances. Why is that? Tiba-tiba pikiran saya begitu banyak gangguan. Kenapa ya? I have to remind them. Bante harus mengingatkan mereka. On the night before the Buddha became awake, malam di mana Sang Buddha sebelum tercerahkan, he was attacked by hindrances. Beliau itu diserang oleh gangguan atau niwarana ini. Now he was at that time the most advanced meditator in the world. Saat itu Sang Buddha adalah merupakan meditator tingkat tinggi yang paling baik di seluruh dunia. And he still had hindrances arise. Dan beliau masih mengalami niwarana atau gangguan ini muncul. So he very patiently used right effort. Jadi dengan sabar, beliau menggunakan usaha benar. And let them go. Dan melepaskannya. What did that do for him? Apa yang terjadi pada beliau? That helped him improve his mindfulness. Itu membantu beliau memperbaiki sati atau kewaspadaannya. And he was able to get into the jhanas very quickly after that. Dan setelah itu beliau sangat mudah masuk ke dalam jana-jana itu. And we all know what happened after he did that. He attained nibbana. Dan kita semua tahu apa yang terjadi karena beliau mencapai nibbana. So the hindrances are not your enemy to fight with. Jadi gangguan atau niwarana ini bukanlah musuh yang harus Anda perangi atau dilawan. Why do hindrances arise? Mengapa niwarana ini bisa muncul? Because at some point you broke precepts. Karena dalam beberapa hal, mungkin dalam beberapa waktu Anda mungkin melanggar sila. It's not necessarily in this lifetime. Mungkin bukan dalam kehidupan ini. But at some point you broke a precept. Mungkin dalam satu masa Anda melanggar salah satu sila. And a hindrance is such that you take it personally. Gangguan ini biasanya yang Anda anggap sebagai milik Anda secara pribadi. I did this, I said that. Saya melakukan ini, saya mengatakan itu. And that's why when a hindrance arises,
you have to recognize that identification with that hindrance and let go of that identification. Itulah sebabnya saat gangguan ini muncul, Anda harus melepaskan identitas diri Anda dan melepaskannya dan identifikasi itu sendiri. Who made a mistake? Siapa yang membuat salah? Who broke a hindrance? Siapa yang melewati gangguan ini? I did. Saya. Okay, so you use the 6 R's. Lalu Anda gunakan langkah 6R ini. And you let go of that tension and tightness in your head. Anda lepaskan ketegangan dan keketatan yang ada dalam kepala Anda. And that helps purify your mind. Dan itu membantu memurnikan pikiran Anda. And eventually that identification with whatever it was that caused this hindrance to arise gets weak and fades away. Maka identifikasi diri yang berhubungan dengan gangguan itu lama-kelamaan akan menghilang. What happens right after that? Apa yang terjadi segera setelah itu? Relief. Rasa lega. Your mind becomes very peaceful and calm. Pikiran Anda menjadi begitu tenang dan damai. The hindrances help you to go from one jhana to the next jhana. Niwarana atau gangguan ini membantu Anda pergi dari satu jana ke jana lainnya. The hindrances are there to help remind you to purify your mind. Niwarana atau gangguan ini sebenarnya adalah sebagai pengingat Anda untuk memurnikan pikiran Anda. So you say, well, I have these memories of a past time and they're real painful and I don't like them. Mungkin Anda akan mengingat satu ingatan di masa lalu yang tidak menyenangkan. Who doesn't like them? Dan saya tidak suka. Dan siapa yang tidak suka? Who wants them to go away? Siapa yang mau itu pergi? Saya. See, every time you identify with a thought or feeling or sensation, you are causing yourself suffering. Setiap saat Anda mengidentifikasi perasaan Anda, pikiran Anda, thought, feeling, and sensasi, thank you. Itu maka di sana, kalau Anda mengidentifikasi di sana, itu akan menyebabkan penderitaan. So when you start realizing that that hindrance, when it arises, is actually showing you something valuable. Kalau Anda melihat bahwa gangguan itu muncul, maka di sana sebenarnya menunjukkan kepada Anda tentang sesuatu yang sangat berharga. And that hindrances is giving you an opportunity to use the 6 R's and improve your mindfulness at the same time. Gangguan ini membantu Anda untuk memperbaiki sati atau kewaspadaan Anda. Then you start realizing that the hindrance is your best friend. Maka Anda akan menyadari bahwa niwarana atau gangguan ini sebenarnya adalah sahabat Anda. Not some enemy to push away. Bukan satu musuh yang harus ditolak, dorong. This is a friend to embrace. Ini adalah satu teman yang harus dipeluk. That hindrance is coming to help you. Gangguan ini muncul untuk membantu Anda. And that leads to your happiness. Dan itu akan membawa Anda kepada kebahagiaan. And you begin to go deeper into your meditation. Dan Anda akan masuk lebih dalam ke dalam meditasi Anda. Why does all of that happen? Mengapa semuanya ini bisa terjadi? Because you're learning what craving is and how to let it go. Karena Anda mempelajari bagaimana tanha ini muncul dan bagaimana melepaskannya. Craving is not particularly strong. Tanha ini bukan sesuatu yang cukup kuat, but it is very, very, very persistent. Tapi tanha ini sangatlah kekeh atau ngeyel. So you have to develop your patience.
Jadi Anda harus mengembangkan kesabaran Anda. And that's the last thing anybody wants to develop. Dan itu adalah satu hal yang terakhir yang semua orang mau kembangkan. I mean, even here in Indonesia, you have fast food places. Juga di Indonesia ini kita punya tempat makan saji cepat, fast food. I want it now. Saya maunya sekarang juga. Well, I wish I could give it to you now, but you got to work for it. Bante sebenarnya maunya sih memang bisa memberikan kepada Anda sekarang, tapi Anda harus kerja dulu. Now, this is an important thing to remember. Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk diingat. The more you have fun playing with the hindrances, Semakin Anda bersenang-senang bermain dengan niwarana atau gangguan ini, the easier it is to let them go. maka semakin mudah untuk melepaskannya. And the faster you learn how it arose. Dan Anda akan mempelajari bagaimana itu bisa muncul. So don't try to fight with the hindrance. Jadi jangan coba perangi lawan gangguan tersebut. Develop your wisdom. Kembangkan kebijaksanaan Anda See how this process works. dengan melihat bagaimana proses ini berjalan bekerja. And that will lead to your well-being and happiness for a long time. Dan itu akan membawa ke dalam kebahagiaan Anda untuk waktu yang sangat lama. I haven't even read one paragraph yet. Well, you kind of did a little bit. Yeah. Okay. Monks, there are distractions that should be abandoned by seeing. Para biku, ada gangguan-gangguan yang harus ditinggalkan dengan cara melihat. There are distractions that should be abandoned by restraining. Ada gangguan-gangguan yang harus ditinggalkan lewat pengendalian. There are distractions that should be abandoned by using. Ada gangguan-gangguan yang harus ditinggalkan lewat penggunaan. There are distractions that should be abandoned by enduring. Ada gangguan-gangguan yang harus ditinggalkan lewat bertahan. There are distractions that should be abandoned by avoiding. Ada gangguan-gangguan yang harus ditinggalkan lewat penghindaran. There are distractions that should be abandoned by removing. Ada gangguan-gangguan yang harus ditinggalkan lewat penghapusan. There are distractions that should be abandoned by developing. Ada gangguan-gangguan yang harus ditinggalkan lewat pengembangan. What distraction, monks, should be abandoned by seeing? Noda-noda apakah yang harus ditinggalkan dengan cara melihat? Here, monks, an untaught, ordinary person Di sini para biku, manusia biasa yang tidak belajar, who has no regard for noble ones yang tidak memiliki rasa hormat kepada manusia-manusia agung, and is unskilled and undisciplined in their Dhamma, serta tidak terampil dan tidak disiplin di dalam dhamma mereka, who has no regard for true men yang tidak memiliki rasa hormat terhadap manusia sejati, and is unskilled and undisciplined in their Dhamma, dan juga tidak memahami tidak disiplin di dalam dhamma mereka, does not understand what things are fit for attention tidak memahami hal-hal yang pantas diperhatikan, and what things are unfit for attention. dan hal-hal yang tidak pantas diperhatikan. What do you think things unfit for attention are? Apa yang dimaksudkan dengan apa yang pantas diperhatikan? Ayo jawab, silakan. Apa maksudnya yang pantas untuk diperhatikan? Unfit. Oh, tidak pantas diperhatikan.
No, that's not it. bukan objek perasaan. What things are unfit for distraction? Apa Or yang for attention? tidak pantas untuk diperhatikan. Any kind of distraction that pulls your attention away from your object of meditation. Apapun gangguan yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda. That's pretty easy, isn't it? Sebenarnya cukup mudah kan? Just remember you have to smile, Hanya ingat Anda harus tersenyum have fun, dan bersenang-senang and use your 6 R's. dan gunakan 6R. Easy, right? Mudah kan? When it's easy. Kalau itu mudah. But when it's hard, Tapi kalau itu sulit, it's not so easy. tidak mudah. But the whole time, it's simple. Tapi sesungguhnya sangat sederhana. One of the biggest troubles I have teaching is convincing people that something this simple actually does work. Satu hal yang sangat sulit Bante mencoba untuk membuat orang percaya adalah pelajaran ini sebenarnya benar-benar bisa dipakai dan digunakan dan bekerja dengan baik. So, Jadi, anything that pulls your attention away is a distraction. apapun yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda merupakan satu gangguan. It doesn't matter if it's interesting or not. Tidak jadi masalah apakah itu menarik atau tidak. The longer you keep your attention on that distraction, the bigger that distraction becomes. Semakin lama Anda memperhatikan gangguan itu, maka gangguan itu akan menjadi semakin membesar. Now, you remember last night I was telling you what you do with pain when it arises. Ingat tadi malam Bante menceritakan apa yang harus Anda lakukan kalau ada rasa sakit muncul. You let go of your thoughts about the pain, Anda lepaskan bentuk-bentuk pikiran tentang rasa sakit itu, because the more you keep your attention on those thoughts, the bigger and more intense that pain becomes. kalau Anda memperhatikan rasa sakit itu, maka rasa sakit itu akan menjadi semakin besar dan semakin kuat. So you let go of those thoughts Jadi Anda lepaskan pikiran tersebut, and relax. rilekskan. And then you notice that tight mental fist. Kemudian Anda memperhatikan ketegangan yang ada yang mengetap di seputar perasaan tersebut, That's wrapped around that painful feeling. yang mengelilingi rasa sakit tersebut. If you keep your attention on that tight mental fist, Kalau Anda memperhatikan perhatian Anda ke dalam ketegangan yang mengetap itu, the pain will become so intense you can't stand it. rasa sakit itu akan menjadi semakin besar, Anda tidak bisa tahan lagi. It's just like taking a hot coal in your hand and then squeezing it. Seperti mengambil satu batu bara yang panas dan Anda meremasnya. And you tell yourself, boy, that hurts. Dan Anda bilang pada diri sendiri, aduh sakit benar. So you try to make it stop hurting and you squeeze it tighter. Jadi Anda berusaha mencoba menyetopnya dengan mengetatkannya lagi lebih kencang. Then you find out that doesn't work. Dan Anda perhatikan itu tidak bekerja dengan baik. So what do? Jadi apa yang harus Anda lakukan? Let it be there by itself. Biarkan itu ada di sana dengan sendirinya. Don't keep your attention on it. Jangan berikan perhatian Anda kepada hal tersebut. It can be a very intense, painful feeling. Mungkin saat itu merupakan satu perasaan yang sangat kuat. But if you keep your attention on it, it will turn into an emergency. Kalau Anda memperhatikan perasaan tersebut, maka itu akan berubah menjadi sesuatu yang darurat. And then you have to get up and move because it hurts so bad. Jadi Anda harus bangun dari meditasi karena sakitnya luar biasa.
But when you allow that pain to be there, you're letting go of that tight mental fist. Tapi kalau Anda membiarkan rasa sakit itu ada di sana, Anda melepaskan keketatan tersebut. And then you relax. Kemudian Anda rilekskan. In other words, you've taken your attention away from the pain, and now you have your attention on relaxing. Dengan kata lain, Anda menarik keluar dari perhatian tersebut dan Anda rilekskan. And then smiling. Kemudian tersenyum. And then your object of meditation. Kemudian memperhatikan objek meditasi Anda. That doesn't mean the pain isn't still there. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada lagi. It very well could be. Mungkin aja masih ada. But Tapi if it doesn't pull your attention to it, then you ignore that feeling. kalau hal tersebut tidak menarik perhatian Anda tersebut, maka lepaskan saja, cuekin, jangan diperhatikan. If it does pull your attention to it, then do the same thing again. Tapi kalau menarik perhatian Anda, lakukan hal yang sama lagi. Okay? Now you're starting to notice more and more how mind's attention moves from one thing to another. Anda akan semakin melihat bagaimana memperhatikan perhatian pikiran Anda pindah dari satu hal ke hal lainnya. And I forgot what I was going to say. And you're teaching yourself how the links of dependent origination arise. Maka Anda mengajari diri sendiri bagaimana paticca samuppada atau sebab-musabab yang berhubungan ini muncul. Now, in a lot of circles of Buddhism, Dalam banyak lingkaran Buddhism, there is a lot of talk about jhana practice. banyak sekali pembicaraan tentang latihan jhana. Some people say you should never practice jhana. Ada beberapa orang yang bilang Anda seharusnya tidak mempraktekkan jhana. Other people say you should practice jhana. Orang lain bilang Anda harus berlatih jhana. Their definition of jhana is one-pointed absorption concentration. Definisi jhana mereka adalah definisi konsentrasi, absorpsi tentang satu titik. That's not the same definition that I give the word jhana. Tidak, definisi itu tidak sama dengan kata-kata yang beliau berikan tentang jhana. The kind of jhana that I teach you is tranquil wisdom, insight, meditation. Jhana yang diajarkan oleh Bante adalah meditasi tentang ketenangan dan memperhatikan ketenangan dan dengan kebijaksanaan. You better learn that one. The kind of jhana that I'm showing you is what we call an aware jhana. Jhana yang diajarkan oleh beliau adalah jhana yang disadari. And the definition I give for jhana is a level of your understanding. Jadi dikatakan bahwa level jhana ini adalah tingkatan dari pengertian Anda. When you get to the first jhana, you're starting to understand a little bit about how mind's attention moves and a little bit about the links of dependent origination. Saat Anda masuk ke dalam jhana pertama, Anda mulai mengajari diri sendiri bagaimana rangkaian paticca samuppada ini bekerja. And as you go deeper into the practice, dan saat Anda masuk lebih dalam latihan ini, you're learning more and more about how this process works. Anda mempelajari semakin mendalam bagaimana proses ini bekerja. So,
when you see any kind of distraction, Jadi kalau saat Anda melihat bagian gangguan ini muncul, you will be able to recognize how it arises. Anda mulai mengerti bagaimana itu bisa muncul As you go deeper into the jhanas, saat Anda masuk lebih dalam jananya. you will be able to see so many interesting things Anda akan mulai melihat banyak hal yang sangat menarik just by smiling dengan hanya tersenyum and using the 6 R's. dan menggunakan langkah 6R ini. Okay, let's go back to the sutta. Hold it in the middle. Okay, we'll start at number 6. Oke. What are the things unfit for attention that he attends to? Apakah hal-hal yang tidak pantas diperhatikan namun dia perhatikan? They are things such that when he attends to them, the unarisen distraction of sensual desire arises in him. Hal-hal yang jika diperhatikan kemudian, noda-noda nafsu indera yang tadinya belum muncul akan muncul dalam dirinya. And the arisen distraction of sensual desire increases. Sedangkan noda-noda yang telah muncul akan meningkat. Okay, now one of the things that the Buddha says in the Samyutta Nikaya Salah satu hal yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam Samyutta Nikaya is that your attention is food. adalah perhatian Anda adalah makanannya. So when you feed a thought of sensual desire, it's naturally going to get bigger. Kalau Anda memberikan makanan kepada nafsu indera, maka itu akan menjadi semakin membesar. That's why I'm talking so much about letting go of these things. Itulah sebabnya mengapa beliau mengajarkan tentang melepaskan semua hal ini. Being able to recognize when they arise Dengan bisa mengerti saat mereka muncul and how to let them go. dan bagaimana melepaskannya. They are teaching you very valuable lessons. Mereka mengajarkan Anda pelajaran-pelajaran yang sangat berharga that lead to the cessation of suffering yang akan membawa kepada berhentinya penderitaan and nibbana. dan mencapai nibbana. Promise. Janji. Sadu. But don't believe me. Jangan percaya beliau, Prove me right. buktikan bahwa beliau benar. So it's a real interesting thing Adalah satu hal yang sangat menarik to realize how you cause yourself suffering. untuk menyadari bahwa Anda menyebabkan diri Anda sendiri menderita. And then you figure out how to let go of that suffering. Dan Anda bisa mengerti bagaimana melepaskan penderitaan tersebut. When that starts to happen, that's when the meditation starts to get real fun. Kalau itu terjadi, maka meditasinya menjadi sangat menyenangkan. Because you're starting to actually teach yourself something very valuable. Karena Anda mengajarkan kepada diri sendiri sesuatu yang sangat berharga. The unarisen taint of habitual tendency arises in him. Noda-noda bentukan yang tadinya belum muncul akan muncul dalam dirinya. And the arisen taint of habitual tendency increases. Sedangkan noda-noda bentukan yang telah muncul akan meningkat. The unarisen taint of ignorance arises in him. Noda-noda kebodohan yang tadinya belum muncul akan muncul di dalam dirinya. And the arisen distraction of ignorance increases. Sedangkan noda-noda kebodohan yang telah muncul akan meningkat.
So, what we're really talking about here Yang kita bicarakan di sini adalah is how we feed our own suffering kita memberikan makanan kepada penderitaan kita sendiri by holding on to our ideas, our opinions, our thoughts, our concepts. dengan memelekati tentang ide-ide, konsep-konsep, bentuk-bentuk pikiran kita, And how do we hold on to them? dan bagaimana kita melekatinya With craving. dengan tanha atau keinginan. And the more you hold on to a particular idea, the more you suffer. Semakin Anda mencoba memperhatikan atau melekati satu ide tertentu, maka itu akan menyebabkan penderitaan. So we have to learn to not keep our attention on these things and use the 6 R's as much as we can. Jadi kita harus memperhatikan untuk tidak memberikan perhatian kepada hal tersebut dan gunakan langkah 6R ini sesering mungkin. Then we begin to see how everything actually turns into an impersonal process. Maka kita akan melihat bagaimana ini merupakan satu proses tanpa diri. Where there is no I, there is no me, there is no mind, there is only what is in front of your mind. Sebenarnya tidak ada saya, tidak ada milik saya, tidak ada saya sendiri, itu hanyalah apa yang ada di depan Anda. The more we take our thoughts and feelings personally, the more we cause ourselves to suffer. Semakin kita memperhatikan perasaan dan pikiran kita ini sebagai milik kita, maka itu menyebabkan penderitaan. Now, another thing that the loving kindness meditation teaches you Salah satu hal yang diajarkan oleh meditasi cinta kasih ini adalah is how to have more balance in your life. bagaimana memiliki keseimbangan dalam kehidupan Anda. When you have more balance with your daily activities, Saat Anda memiliki keseimbangan dalam kehidupan Anda sehari-hari, you're not on the roller coaster of I like it, oh this is great, oh I don't like it, this is terrible. Anda tidak ada di dalam satu roller coaster. Oh, saya suka, saya tidak suka, saya suka, saya tidak suka. It starts to be more of little rolling waves. Maka ini akan menjadi satu ombak yang lebih lembut. You're still going to have things that arise that are difficult. Ada hal yang akan muncul yang mungkin sulit atau susah. But it doesn't have to get you emotionally distressed. Tapi tidak akan membuat ketegangan sebagai emosi Anda sendiri. So the whole thing is with the Buddha's teaching. Segala hal yang diajarkan tentang ajaran Buddhis, The two most important aspects that he talks about dua hal yang paling penting yang beliau katakan when he's talking about suffering and unsatisfactoriness saat beliau mengajarkan tentang penderitaan dan ketidakpuasan is craving and ignorance. adalah tanha atau kebodohan ini. What is ignorance? Apakah yang dimaksud dengan kebodohan? Not knowing and seeing how the Four Noble Truths actually work. Tidak tahu dan tidak melihat bagaimana 4 kebenaran mulia ini bekerja. The thing that is very amazing about the Four Noble Truths Hal yang luar biasa dari 4 kebenaran mulia is that they are in each link of the dependent origination. bahwa 4 kebenaran mulia ini ada di dalam setiap rangkaian paticca samuppada.
It's important that you realize that anything that pulls your attention away from your object of meditation is only a distraction. Sangatlah penting bagi Anda untuk mengerti apapun yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda adalah merupakan satu gangguan. Now there's something that happens when a hindrance or a distraction is very strong. Ada satu hal yang terjadi saat gangguan atau rintangan ini menjadi begitu kuat. You use the 6 R's and it's still there. Anda menggunakan langkah 6R ini, tapi dia tetap ada di sana. And then you think, I have to put more energy into making this stop. Jadi Anda pikir, saya harus menaruh lebih banyak energi supaya ini berhenti. And what happens? Apa yang terjadi? The strong thoughts get stronger. Pikiran-pikiran itu menjadi semakin kuat. So what you have to realize is there is a way to balance your practice. Anda yang harus Anda kenali adalah ada satu cara untuk menyeimbangkan latihan Anda. And it is with your interest. Dan itu harus digunakan dengan satu perasaan tertarik kepada hal itu. If you put too much energy into trying to make something be the way you want it to be, kalau Anda menaruh lebih banyak energi untuk mengubah sesuatu seperti yang Anda inginkan, that only makes your mind more restless maka itu akan membuat pikiran Anda semakin gelisah and more painful. dan semakin menyakitkan. One of the biggest things that I have to do with people, Salah satu hal yang harus beliau lakukan kepada murid-muridnya, because a lot of people have practiced meditation in a lot of different ways, banyak orang yang sudah melatih meditasi dengan cara yang berbeda. and many of the teachers tell them they have to try harder. Banyak guru meditasi yang dulunya bilang mereka harus berusaha dengan lebih keras. My job is to get you to stand back and not try so hard. Pekerjaan beliau adalah mengajak Anda untuk mundur sedikit, untuk tidak mencoba dengan keras. So that you can balance the amount of energy that you're staying with your object of meditation. Sehingga Anda bisa menyeimbangkan energi Anda untuk tetap tinggal bersama objek meditasi Anda. What we've been taught, and I was taught this for 20 years, Apa yang pernah diajarkan sebelumnya kepada beliau selama 20-an tahun was I had to push harder. adalah beliau harus mendorong lebih keras lagi. I had to control it. Saya harus mengontrolnya. But actually what needs to be happening is we have to stop trying so hard. Tapi yang seharusnya terjadi adalah kita harus berusaha untuk mencoba terlalu keras. And keep pulling back as long as that restlessness is there. Dan mencoba mundur selama perasaan gelisah itu ada di sana. And then your mind will get into balance again. Maka pikiran Anda akan menjadi seimbang lagi. Another thing that happens with people when they start meditating Hal lainnya terjadi kepada orang-orang waktu mereka baru mulai meditasi is they will have a very good meditation. adalah mereka akan mengalami meditasi yang baik. And then they get up and walk. Kemudian mereka bangun dan melakukan meditasi jalan. And then you come back and sit Dan kemudian Anda mencoba duduk untuk bermeditasi lagi with the idea, dengan punya gambaran atau ide, I want this to happen again. saya mau ini terjadi lagi. And it doesn't happen. Dan itu tidak akan terjadi. Sounds like you know what I'm talking about. Sepertinya kalian semua tahu apa yang Bante maksud. And then when it doesn't happen, you try harder. Kalau itu terjadi, Anda mencoba lagi, lebih keras lagi. And then it still doesn't happen. Kemudian tetap tidak ada apa-apa lagi. So you try harder. Jadi Anda mencoba lebih keras lagi. What you have to do is
go the opposite direction. Yang harus Anda lakukan adalah pergi berlawanan arah. Before you sit, Sebelum Anda duduk meditasi, it's a good idea adalah satu hal yang baik to say in your mind, untuk mengucapkan dalam pikiran Anda sendiri, whatever arises, it's okay. apapun yang muncul tidak jadi masalah, oke aja. Don't try to compare it with anything else, Jangan mencoba membandingkannya dengan apapun, but just simply allow what's there to be there, dan hanya membiarkan apapun yang muncul untuk tetap ada di sana. and you will progress very quickly if you do this. Dan Anda akan maju dengan lebih cepat kalau Anda melakukan itu. But when you get in the way Tapi kalau diri Anda sendiri ada di tengah jalan and try to control, dan mencoba mengontrol, you can look forward to very bad meditation. Anda bisa mengharapkan satu meditasi yang buruk. But it's also part of a learning experience. Tapi itu juga merupakan pengalaman yang Anda bisa pelajari. Because you get to figure out after a while how you're causing yourself suffering. Karena setelah beberapa saat Anda akan memperhatikan bahwa Anda menyebabkan diri sendiri menderita. And then you'll back away a little bit. Kemudian Anda mundur sedikit, But the advantage of being in a retreat tapi keuntungannya Anda ada dalam satu retret is to be able to tell the teacher what you're going through, and we can help you solve the problem more quickly. adalah dengan memberitahu gurunya apa yang terjadi sehingga gurunya bisa memberitahu apa yang harus dilakukan. Now, this morning I was looking around at people's faces when they were sitting. Pagi ini beliau melihat wajah orang-orang saat sedang duduk And bermeditasi. something I saw that wasn't so good Ada hal yang beliau lihat tidak cukup baik. was this. Gitu. Mukanya mengkerut. Those lines right there are not a Yeah. good sign. Ada garisan di sini, bukan satu tanda yang bagus. Have to let go of that tightness. Anda harus melepaskan ketegangan tersebut. You hear me talk a lot about laughing and smiling and having fun. Anda mendengarkan Bante menceritakan tentang tertawa, senyum, dan menikmati meditasinya. But that's too simple. Tapi itu terlalu sederhana. We'd rather have it real complicated. Tapi biasanya orang maunya ini lebih komplikasi atau lebih sulit. Okay, you can do that if you want. Oke, Anda boleh lakukan itu kalau mau. It's your choice. Itu adalah pilihan Anda. You can make it hard or you can make it simple. Anda bisa membuatnya sulit atau dengan mudah. But the thing you really want to do is put a smile on your lips while you're sitting. Tapi yang harus Anda lakukan adalah tersenyum di bibir Anda saat Anda duduk bermeditasi. It doesn't have to be a big smile, Tidak harus senyuman yang lebar, but you will notice how much it helps your meditation when you do that. tapi Anda akan memperhatikan bagaimana itu membantu kemajuan meditasi Anda kalau Anda melakukannya. Because we've been taught for years and years that life is supposed to be serious. Karena dulunya dari kecil kita sudah biasa diajarkan kehidupan seharusnya serius. And if things don't go the way we want, then we have to try harder. Kalau hal tidak terjadi seperti apa yang kita mau, kita harus berusaha lebih keras lagi. But that's exactly the opposite of the Buddha's teaching. Tapi sebenarnya itu adalah berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. The more you smile, the more you have fun with the meditation, the Semakin- lighter your mind becomes. Semakin Anda ringan menikmati meditasi Anda, maka meditasi ini jauh menjadi lebih menyenangkan. The lighter your mind becomes, the more alert your mind becomes. Semakin pikiran Anda terasa ringan, maka Anda akan menjadi semakin waspada. And you can see for yourself how you cause yourself suffering. Dan Anda bisa melihat diri sendiri bagaimana Anda menyebabkan diri sendiri menderita.
But you can't criticize yourself. Tapi jangan mengkritik diri sendiri. You have to be nice to yourself. Berbaik hatilah kepada diri sendiri. When you do 20 things in a day that are absolutely beautiful, Kalau Anda sudah melakukan 20 hal yang sangat indah dalam satu hari, and you do one thing that your mind says, oh, I shouldn't have done that. dan Anda melakukan satu hal yang pikiran Anda bilang, seharusnya saya tidak melakukan itu. What does your mind think about? Apa yang pikiran Anda pikirkan? Does it think about those 20 good things that you did? Apakah Anda memikirkan 20 hal baik yang sudah pernah dilakukan? Or does it criticize you because you made a mistake? Atau mengkritik diri sendiri karena Anda membuat kesalahan? That's an unwholesome state. Itu adalah keadaan yang tidak baik, kata aku salah. You're causing yourself more suffering. Anda menyebabkan diri Anda sendiri lebih banyak penderitaan. It's okay to make mistakes. Tidak menjadi masalah kalau kita membuat salah. Learn from your mistakes Belajar dari kesalahan Anda and don't do them again. dan jangan lakukan lagi. But have fun the whole time. Tapi nikmatilah bersenang-senang sepanjang waktu. Okay? You know, I'd really like to have that clock over there. Okay. So tomorrow we're going to start with the interviews. Besok kita akan mulai interview. Have you talked to them about what they should be doing with the little sheets? The paper? Yeah. Yes. Kemarin saya sudah membicarakan bahwa kalian harus mengisi lembaran untuk meditasi. Jadi bisa mengetahui berapa lama duduk meditasi, berapa lama jalannya. It's important that you bring that paper with you, and it's also important that you write down what needs to be written down. Sangatlah penting bagi Anda untuk membawa lembaran kertas meditasi itu saat interview, dan penting bagi Anda untuk menulis apa yang harus dijawab. Because there are a lot of people here for the retreat, Karena di sini banyak sekali orang yang ikut retret, and we won't have a lot of time to talk about things. dan kita tidak punya banyak waktu untuk membicarakan banyak hal. So we're being very specific about how you come to the interview and what you tell us. Jadi kita sangat spesifik tentang apa yang harus Anda beritahu kepada guru, pada Bante atau sister, apa yang terjadi di dalam pertanyaan tersebut. It doesn't mean you don't talk about problems that you might have with the meditation. Bukan berarti Anda tidak boleh membicarakan masalah yang Anda alami saat bermeditasi, But we can't talk to you for 20 or 30 minutes. tapi beliau tidak bisa berbicara kepada Anda satu orang selama 20 atau 30 menit. That just takes too much time, and then we would be hurting other people. Dan karena itu mengambil waktu terlalu banyak dan merugikan orang lainnya. Okay. Taking the interview with sister on different days. That's how we set it up. Yeah. Half of them are going to be with me one day and half the next. Yes, Man. yes. Okay. And you might want to talk to them about while they are sitting on the floor and they want to change position to the chair. Oh, we forgot to tell that yesterday. Okay. One of the things I noticed this morning was, even though I gave you the instructions of don't move, Satu hal yang Bante perhatikan yang terjadi pada pagi ini, walaupun beliau sudah memberikan instruksi untuk jangan bergerak, some people were moving. banyak orang yang bergerak. If you really have to move, Kalau Anda benar-benar harus bergerak, get up and walk. bangun dan jalan keluar. The walking is every bit as important as the sitting. Meditasi jalan sama pentingnya dengan meditasi duduk. I sometimes see people get up and then they go sit in a chair. Kadang-kadang beliau melihat seseorang udah duduk
bersila di lantai, bangun dan pindah duduk ke kursi. Please don't do that. Jangan lakukan itu. You need to get the exercise of walking. Anda harus punya sedikit olahraga dengan berjalan. If you just change your posture a little bit Kalau Anda hanya mengubah postur sedikit, and then continue sitting, kemudian teruskan duduk meditasinya, your energy can get so low energi Anda bisa menjadi begitu rendah that it seems like you hit this great meditation place where somebody took an eraser and went, whoosh, there was nothing. sepertinya Anda sudah ada satu papan gitu ya, Anda sudah meditasi dengan baik dan Anda menghapusnya dengan penghapus sehingga tidak ada hasilnya. And then you come running to me and say, I had a great meditation. Kemudian Anda datang kepada Bante dan bilang, oh, duduk meditasi saya baik. And then I have to tell you, actually, you just experienced sloth and torpor. Dan sebetulnya Bante akan mengatakan, Anda baru saja mengalami rasa malas dan tidak semangat. Because your body energy got too low. Karena energi badan Anda terlalu rendah. You need to walk more. Anda harus banyak berjalan. You stay with your object of meditation with your walking. This is important. Anda harus tetap tinggal bersama objek meditasi Anda selagi Anda berjalan. Ini sangat penting. And then after 15 or 20 minutes, you feel energized a little bit. Dan setelah 15 atau 20 menit, Anda mulai merasakan lebih banyak energi sedikit. Then when you come and sit, your meditation is better. Maka waktu Anda duduk lagi meditasi, meditasinya menjadi membaik. Okay? So please don't just and sit more. Jadi jangan cuma bangun sedikit, goyang-goyang dan duduk lagi. Instead of doing that, please get up and walk. That's every bit as important as sitting. Daripada Anda melakukan itu, Anda bangunlah dan berjalan keluar, sama pentingnya berjalan itu dengan duduk. And when you start moving around, you're breaking the continuity of your practice, and it just you don't progress very quickly that way. Kalau Anda bergerak seperti itu, maka Anda memecahkan keterusan kelangsungan dari meditasi Anda, sehingga kemajuannya menjadi lebih terhambat. And I'm interested in seeing everybody here attain Nibbana on this retreat. Dan beliau tertarik untuk semua orang mencapai Nibbana dalam retret ini. Sadhu. Kita membagi jasa. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. May they long protect the Buddha's dispensation. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.